Perkembangan fintech nasional. Di Indonesia, crowdfunding mulai dikenal sekitar awal 2010-an lewat model donation dan reward-based, misalnya untuk mendukung karya kreatif, kegiatan sosial, hingga proyek komunitas. Platform awal seperti Kitabisa dan Wujudkan fokus pada penggalangan dana sosial dan kreatif. Tren ini tumbuh pesat karena tingginya penetrasi internet, budaya gotong royong digital, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform lokal. Seiring waktu, crowdfunding di Indonesia tidak hanya berbentuk donasi atau hadiah, tetapi berkembang ke arah securities crowdfunding. Equity crowdfunding memungkinkan masyarakat membeli saham atau kepemilikan bisnis rintisan. Regulasi di Indonesia menjadi titik penting. OJK mengeluarkan aturan POYK nomor 37/2018 tentang equity crowdfunding, lalu diperbarui dengan POYK nomor 57/2020 tentang securities crowdfunding. Aturan ini memperluas jenis instrumen, tidak hanya saham, tapi juga obligasi dan sukuk. OJK juga memberi izin resmi bagi platform seperti Bizhara, Santara, dan lainnya untuk menghimpun dana masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, crowdfunding masuk ranah legal dan diawasi secara ketat. Pertumbuhan fintech crowdfunding di Indonesia cukup pesat. Data OJK mencatat nilai pendanaan securities crowdfunding mencapai ratusan miliar rupiah sejak 2020, dengan jumlah penerbit dan investor yang terus meningkat. UMKM menjadi sektor terbesar penerima manfaat, mulai dari kuliner, agribisnis, hingga properti. Platform seperti Kitabisa bahkan berhasil menghimpun lebih dari triliunan rupiah untuk donasi sosial, membuktikan kuatnya partisipasi masyarakat. Meski berkembang, ada sejumlah tantangan. 1. Literasi keuangan masyarakat masih rendah. 2. Risiko gagal bayar pada model pinjaman atau kegagalan proyek pada equity crowdfunding. 3. Tingkat kepercayaan yang bisa turun bila ada kasus penyelewengan dana. 4. Persaingan dengan instrumen tradisional seperti deposito atau reksadana. Karena itu, edukasi, transparansi, dan perlindungan konsumen menjadi kunci utama keberlanjutan industri ini. Kedepan, prospek crowdfunding di Indonesia masih sangat besar. 1. Jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 60 juta unit menjadi pasar potensial. 2. Masyarakat digital native semakin terbiasa berinvestasi online. 3. Dukungan regulasi dan inklusi keuangan nasional juga mendorong pertumbuhan. Bahkan, crowdfunding dipandang bisa menjadi sarana demokratisasi investasi, karena membuka akses bagi masyarakat luas, bukan hanya investor besar. Kesimpulannya, fintech crowdfunding di Indonesia tumbuh dari sekadar donasi sosial menjadi instrumen keuangan modern yang diawasi OJK. Dengan pengelolaan risiko dan literasi keuangan yang baik, crowdfunding dapat menjadi pilar penting dalam mendukung UMKM, startup, dan pembangunan ekonomi nasional.